Selama ini, Gunung Lawu dikenal sebagai pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan ada hubungannya dengan tradisi serta budaya keraton. Selain menjadi buruan para pelaku spiritual, Gunung Lawu juga sangat populer di kalangan pendaki gunung. Gunung yang terkenal angker dan menyimpan misteri ini memiliki mitos sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hal itu tak lain karena adanya beberapa peninggalan sejarah yang masih nampak di sekitar lerengnya, termasuk tempat moksa Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya sangat lekat kaitannya dengan Gunung Lawu dan hal itu membuat kisah Gunung Lawu sangat menarik untuk ditelusuri. Secara administratif, Gunung Lawu berada di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Ngawi, dan Magetan, serta menjadi batas antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu masuk dalam jajaran 10 gunung tertinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekaligus masuk dalam Seven Summit of Java. Sebagai pusat kegiatan spiritual, Gunung Lawu memiliki beberapa hal unik, mulai dari peninggalan sejarah, kisah Prabu Brawijaya V, mitos dan misteri yang selalu menjadi cerita turun-temurun di masyarakat sekitarnya maupun pendaki gunung. Pelarian Prabu Brawijaya V. Pada masa akhir kerajaan Majapahit, kerajaan mengalami pasang surut di dalam pemerintahan Prabu Brawijaya V. Putra Brawijaya V yang bernama Raden Fatah mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak, yang menjadi kerajaan besar di Jawa. Brawijaya gagal membujuk Raden Fatah untuk kembali ke kerajaannya dan menolak jika kerajaan Demak menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Berawal dari pemberontakan menantunya sendiri, Prabu Brawijaya pindah ke kerajaan Demak. Raden Fatah bermaksud mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, tetapi Prabu Brawijaya menolak ajakan Raden Fatah. Prabu Brawijaya tidak ingin terus berdebat yang akan mengakibatkan peperangan dengan anaknya sendiri. Akhirnya memilih jalan untuk melarikan diri bersama pengikutnya ke Karanganyar. Ada beberapa peninggalan Prabu Brawijaya di masa pelariannya. Di antara lain adalah Candi Sukuh. Candi Sukuh berada di Dusun Sukuh, Desa Barjo, Kabupaten Karanganyar. Di sini Prabu Brawijaya dan pengikutnya membangun Candi Sukuh dan tetap memeluk agama Hindu. Sebelum candi selesai, pasukan Demak kembali mengejar sang Prabu yang membuatnya berlari ke timur. Candi Ceto berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Di sini Prabu Brawijaya membangun Candi Ceto. Di sini dia dikejar pasukan dari Cepu di bawah pimpinan Adipati Cepu yang menaruh dendam lama. Prabu lari ke arah Gunung Lawu. Bulak Peperangan berada di lereng Gunung Lawu. Di lokasi ini konon terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya dan pasukan yang mengejarnya. Geram dikejar pasukan Cepu. Dalam persembunyiannya di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu yang berbunyi, "Sawijining ana anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu, bakal kenging nasib cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu." yang artinya, jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Sampai sekarang, tuah sumpah raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya masih diikuti oleh orang-orang Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Gunung Lawu dan Brawijaya V. Dalam pertapaannya di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya ditemani oleh abdi dalam setianya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Di sekitar puncak Gunung Lawu, ada beberapa tempat yang pernah digunakan oleh Prabu Brawijaya, yaitu Sendang Derajat. Mata air ini dulunya adalah tempat pemandian Prabu Brawijaya V. Air ini dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sendang Panguripan. Air ini pernah dimanfaatkan oleh Prabu Brawijaya dan kini dipercaya memiliki kekuatan magis. Sumur Jalatundo.
Sumur Jalatundo merupakan gua vertikal sedalam 5 meter yang dipercaya sebagai tempat Prabu Brawijaya V menerima wangsit selama di Gunung Lawu. Raden Patah yang belum kehabisan akal mengutus penasihat keraton Demak yaitu Sunan Kalijaga untuk memberikan pencerahan mengenai agama Islam kepada ayahnya. Sunan Kalijaga pergi ke tempat pesanggerahan Prabu Brawijaya di Gunung Lawu. Sunan Kalijaga berhasil memberikan pencerahan kepada sang Prabu yang akhirnya bersedia masuk Islam. Masuknya Islam Prabu Brawijaya menyebabkan kemurkaan Sabda Palon dan Naya Genggong. Keduanya yang tidak bisa berbuat banyak di hadapan Sunan Kalijaga akhirnya pergi meninggalkan Prabu Brawijaya dan bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi. Prabu Brawijaya pun menjalani tapa brata hingga akhirnya moksa di salah satu puncak Gunung Lawu, yaitu Puncak Hargodalem. Sedangkan Puncak Hargodumiling dipercaya menjadi tempat moksa Sabda Palon.